Film ini menceritakan tentang seorang siswi bernama Alanda yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA di salah satu SMA swasta terfavorit di wilayah Bogor yang bernama SMA Pelita Bangsa. Tetapi di balik kemewahan dan kemegahan sekolah tersebut terdapat misteri 3 sajen yang disimpan di beberapa tempat di sekolah tersebut guys, yaitu di toilet, perpustakaan, dan ruangan multimedia. Kabarnya, sajen tersebut dibuat untuk menenangkan arwah siswa yang bunuh diri karena menjadi korban bullying. Ya, bullying di sekolah tersebut kerap terjadi menimpa para siswa-siswinya, sehingga korban bullying pun depresi yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri guys. Oleh karena itu, Alanda yang sudah sangat geram dengan perilaku menyimpang di sekolahnya yang semakin meradang, akhirnya Alanda memutuskan untuk membuat misi memutuskan rantai bullying yang ada di sekolahnya tersebut. Riza dan Keira yang merupakan sahabat dekatnya Alanda sangat khawatir karena itu bukan masalah yang kecil dan akan sangat berdampak besar pada Alanda. Namun Alanda sudah sangat yakin dan memulai rencana untuk merekam semua kejadian bullying yang terjadi di sekolahnya tersebut. Singkatnya, Alanda mulai merekam perilaku bullying yang dilakukan oleh siswi yang bernama Bianca. Bianca merupakan siswi tercantik dan kaya raya yang ada di sekolah tersebut dan merupakan pacar dari seorang kapten basket tertampan yang bernama Davi. Tidak sedikit orang yang sangat terpana oleh Davi, sehingga banyak orang yang ingin mendekati dan menjadi pacarnya Davi. Tapi jika ada orang yang mendekati Davi, Bianca and the gang pun tak akan segan-segan akan membuli dan langsung menyiksa orang tersebut. Sades. Lanjut. Dan ternyata Bianca sadar jika ia sedang direkam oleh Alanda. Alanda dan Riza pun panik dan langsung pergi dari tempat tersebut. Scene pun beralih kepada Alanda yang baru saja selesai sholat, dan ia melihat ibunya yang sedang bersedih karena melihat rekaman ulang bersama almarhum suaminya. Alanda pun segera memberikan semangat kepada ibunya dengan menyanyikan lagu Cing Ciripit, yang merupakan lagu yang sering dinyanyikan oleh keluarganya dulu. Adegan film pun beralih kembali kepada Alanda dan Riza yang sedang berada di ruangan kepala sekolah. Diketahui Alanda dan Riza merupakan siswa-siswi terpintar di sekolah tersebut dan sama-sama masuk ke SMA Pelita Bangsa melalui jalur beasiswa. Dan kepala sekolah mengatakan jika akan ada satu siswa saja yang akan menjadi lulusan terbaik yang akan mendapatkan beasiswa lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bergengsi dan rekomendasi pekerjaan yang sangat bagus. Ya, jadi intinya mereka sekarang bersaing buat bisa dapetin posisi lulusan terbaik. Alanda dan Riza pun keluar dari ruangan Capsek, dan Alanda terkejut karena ia mendapatkan bulian secara verbal berupa kata game yang menempel pada lokernya. Alanda pun segera mencabutnya dan pura-pura tegar di hadapan Riza. Riza pun pamit untuk pergi ke perpustakaan. Keira pun datang menghampiri Alanda, dan tak lama kemudian datanglah Bianca dan langsung mendorong Alanda dan mengambil kameranya. Alanda pun berusaha untuk mengambil kembali kamera peninggalan almarhum ayahnya, namun kamera tersebut diambil oleh Davi yang merupakan pacarnya Bianca dan mengatakan jika Alanda ingin kameranya kembali, ia harus datang ke rumahnya pada pukul 9 malam. Dan kebetulan pada jam 9 malam di rumahnya akan diadakan party atau pesta anak-anak muda gitu guys. Pada saat pelajaran komputer, Alanda masih bimbang untuk pergi ke rumah Davi. Dikarenakan Alanda cantik dan pintar, Davi pun jatuh hati kepada Alanda. Padahal Davi ini pacarnya Bianca kan guys, tapi dia itu suka sama si Alanda. Dasar fuckboy. Lanjut. Davi pun terus menggoda Alanda, dan tiba-tiba komputer di sebelah Alanda pun hidup dan menampilkan kata jangan pergi. Alanda yang panik pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Di toilet, Alanda pun bertemu dengan asisten cantik penunggu perpustakaan yang sedang cuci tangan. Ia pun memberikan tisu kepada Alanda. Dan tak lama dari itu, mereka mendengarkan suara tangisan di toilet rucksack yang tiba-tiba terdengar suara teriakan. Alanda yang panik pun langsung pergi ke kelas kembali. Malamnya jam 9, Alanda memutuskan untuk mengambil kembali kamera peninggalan almarhum ayahnya.
Dan sesampainya di rumah Davi, ia pun dipaksa untuk meminum alkohol sehingga Alanda pun mabuk dan tak sadarkan diri. Alanda pun dibawa oleh Davi dan ya begitulah, dasar si Davi laknat. Sabar ya bos, lanjut. Pagi hari pun tiba. Alanda sudah ada di kasurnya kembali dan melihat jika kamera sudah ada di kamarnya. Alanda pun mengatakan kepada Keira yang sudah berada di rumahnya sejak pagi tadi jika kemarin dirinya berada di rumah Davi. Dan Keira pun menjawab, "Semalam lo masuk pakai kunci yang lo bawa." Mereka pun pergi ke sekolah bersama. Dan sesampainya di sekolah, Alanda sudah disoraki oleh semua murid karena video viralnya. Ternyata ketika Alanda sedang mabuk, ada yang memvideokan dan menyebarkan videonya itu ke sosial media yang menyebabkan nama baik SMA Pelita Bangsa pun tercoret. Alanda tak diberi kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan semua kejadian itu. Dan nama Alanda pun sudah dicoret dari daftar siswa penerimaan beasiswa ke perguruan tinggi yang sangat bergengsi. Alanda sangat marah kepada Bianca dan langsung mendatanginya. Namun sayangnya bukan keadilan yang ia dapat, namun hanya cacian dan bulian dan kesalahpahaman yang Alanda dapatkan. Alanda pun sangat depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun mengambil cutter yang ia dapatkan di ruang gurunya. Tak lama dari itu, Alanda yang sudah sangat tertekan kemudian secara tiba-tiba mual dan muntah dan ternyata Alanda telah hamil. Alanda sudah sangat rusak. Alanda pun meminta maaf kepada ibunya dan pada akhirnya Alanda pun membunuh dirinya sendiri di lift sekolahnya tersebut. Alanda ditemukan tewas oleh penjaga sekolahnya dan ia pun segera dimakamkan. Kepala sekolah SMA Pelita Bangsa itu pun meminta agar ibu Alanda agar menutup mulut dan tidak memperbesar masalah ini dengan diiming-imingkan dengan sejumlah uang. Namun ibu Alanda tidak terima dan langsung pergi begitu saja. Ibu Alanda merasa sangat kehilangan. Ibu Alanda pun baru mengetahui jika selama ini anaknya sedang berusaha untuk menghapuskan bullying yang terjadi di sekolahnya. Dan karena itu, Ibu Alanda pun ingin melanjutkan misi anaknya dan meminta pertanggungjawaban kepada sekolah untuk mengusut kasus bullying di sekolahnya tersebut. Namun sekolah tak mau bertanggung jawab. Ibu Alanda pun geram dan pergi ke toilet. Di toilet ia bertemu dengan mbak perpustakaan dan memberikan tisu kepada Ibu Alanda. Nggak ibu, nggak anaknya, dikasih tisu terus. Lanjut. Di sisi lain, arwah Alanda yang tak terima dengan semuanya terus-menerus menghantui orang-orang yang sudah membulinya. Bianca yang sedang akan skincarean dan mau bikin swipe TikTok challenge dikejutkan dengan Alanda yang tiba-tiba pingin ikut skincarean. Karena Bianca takut, ia pun segera menelpon Davi untuk meminta pertolongan. Tetapi arwah Alanda semakin menjadi-jadi. Dan Bianca pun tewas dalam keadaan tidak jadi glowing. Bye-bye anak pungut. Teror pun tak berhenti hanya di situ. Alanda pun meneror Davi secara terus-menerus dan Davi pun meminta kepala sekolah untuk memberikan sajen kepada arwah Alanda agar tidak mengganggu para siswa-siswi SMA Pelita Bangsa. Namun Riza pun mengusulkan ide jika arwah Alanda sebaiknya didoakan saja, tidak perlu diberi sesajen. Kepala sekolah tersebut pun terkejut karena sekolah tersebut sangat jauh dari agama. Dan diketahui tidak ada satupun musola di sekolah elit tersebut, sehingga para siswa-siswi yang akan sholat pun harus secara diam-diam sholat di ruangan UKS. Karena besoknya akan ada ujian nasional atau UN, maka kepala sekolah tersebut menyetujui agar sekolahnya didoakan agar proses UN berjalan dengan lancar. Dan kebetulan ayahnya Riza merupakan seorang ustadz, dan pada malam harinya mereka pun mendoakan sekolah tersebut. Keesokan harinya, UN pun berjalan dengan lancar dan Ibu Alanda datang kembali ke sekolah karena tidak ada sedikit pun itikat baik dari sekolah untuk mengusut kematiannya Alanda dan menyelesaikan kasus bullying di sekolah tersebut. Biar semua orang tahu kalau sekolah ini tuh bobrok. Ibu Alanda pun kecewa
karena pihak sekolah masih belum memberikan itikat baik kepada Alanda. Dan di luar sekolah, ia bertemu kembali dengan Mbak Perpus, dan seperti biasa Mbak Perpus ini ngasih tisu lagi guys. Fix, kita ganti aja ini jadi Mbak Tisu aja ya. Lanjut. Dikarenakan arah jalan pulang mereka sejalur, akhirnya mereka menaiki taksi yang sama. Ibu Alanda pun menceritakan jika Alanda sedang berusaha menghapus kasus bullying di sekolahnya. Dan akhirnya Mbak Tisu ini terharu guys dengan perjuangannya Alanda dan ikut bergabung untuk melakukan misi penghapusan kasus bullying. Keesokan harinya, SMA Pelita Bangsa kembali meraih prestasi sebagai SMA swasta penerima hasil nilai UN tertinggi di wilayah Bogor. Dan siswa peraih nilai tertinggi tersebut adalah Riza. Riza pun mengatakan jika ini seharusnya milik Alanda, dan Riza mengatakan jika kasus bullying di sekolah tersebut harus segera dihilangkan. Kemudian Riza pun memberikan piala tersebut kepada Alanda. Akhirnya, pada malam prom night SMA tersebut, kasus Alanda pun terkuak kebenarannya oleh salah satu anggota geng Davi yang merasa iba kepada Alanda yang bernama Gary. Ya, dari awal aja si Gary ini udah simpati dan suka sama si Alanda guys. Tapi dia gak berani ngaku soalnya si Davi yang merupakan ketua gengnya juga suka sama si Alanda. Udah, lu ngapain di sini? Mana kamera gue? Kita harus ngomong. Kalau kita yang buat Alanda mabok, kita yang ada. Kalau kita dikeluarin dari sekolah gimana? Kalau orang tua kita tahu gimana? Gila lu ya. Terlihat di rekaman tersebut bahwa yang merekam dan menyebarkan video Alanda yang sedang mabuk itu ternyata sahabatnya sendiri, yaitu Keira. Mbak Perpus yang sedang nonton prom night secara live pun segera bergegas menuju rumah ibu Alanda karena khawatir jika Alanda akan langsung membunuh Keira. Para penari di acara prom night itu pun kesurupan 3 arwah korban bullying. Alanda pun segera datang dan mencari Keira. Keira meminta maaf kepada Alanda dan menjelaskan jika ia iri kepada Alanda karena Alanda cantik, pintar, jenius, dan banyak orang yang suka pada Alanda termasuk Davi, dan tak ada seorang pun yang suka kepadanya. Dan ternyata si Keira ini cinta mati sama si Davi guys. Makanya si Keira ini sampai nekat buat celakain dan menghasut sahabatnya sendiri, yaitu si Alanda guys. Dasar sahabat nggak ada akhlak. Lanjut. Tak lama dari itu, Alanda pun mencekik Keira dan Riza segera menelpon ayahnya untuk segera datang dan menyelamatkan Keira dari cekikannya Alanda. Ayah Riza pun datang dan langsung membaca doa. Akhirnya Keira pun lepas dan langsung berlari ketakutan hingga ia tertabrak oleh mobil hingga tewas. Setelah itu, Ibu Alanda pun sampai dan langsung bertemu dengan Alanda. Ibu Alanda pun mengikhlaskan kepergian Alanda. Dan untuk terakhir kalinya mereka pun menyanyikan lagu Cinciripit secara bersamaan. Cinciripit, mulang baju kecaput. Dan Alanda pun pergi untuk selamanya. SMA Pelita Bangsa pun ditutup karena kasus bullyingnya yang sudah disebarkan ke seluruh media sosial. Dan pada akhirnya, Davi pun mengalami gangguan kejiwaan karena terus-menerus diganggu oleh arwah Keira yang penasaran hingga pada akhirnya Davi pun tewas. The end.